Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan ya. Oke, pada video kali ini akan membahas tentang penggunaan aplikasi Scratch. Nah, aplikasi Scratch itu apa? Nah, aplikasi Scratch adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat program secara otomatis instan. Jadi kalian tidak perlu banyak belajar tentang coding atau sebagainya macam. Kalian nanti tinggal memasang-masang kode yang sudah tersedia di dalamnya. Nah, aplikasi Scratch ini ada dua pilihan ya. Kalian bisa menggunakannya secara online atau langsung dari website yang sudah disediakan. Kemudian kalian juga bisa mendownload. Kalau kalian mendownload, kalian bisa menginstal di komputer kalian, kemudian kalian gunakan secara offline. Tidak perlu terkoneksi dengan internet. Nah, pada pembahasan ini ditujukan untuk kalian pada kelas 8 semester 1. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut tentang penggunaan aplikasi Scratch ini, saya akan tunjukkan kompetensi dasar pada pembahasan kita ini. Oke, untuk kompetensi dasarnya yaitu kompetensi dasar 4.4a, yaitu adalah kompetensi praktek ya. Kalian diminta membuat robot yang mampu bergerak otomatis dengan program sederhana. Nah, untuk membuat program ini nanti kita membutuhkan aplikasi yaitu Scratch. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi menu dan tools pada jendela aplikasi Scratch. Kemudian yang kedua, siswa dapat membuat latar belakang atau background ya. Kemudian sprite itu objek pada aplikasi Scratch. Kemudian yang ketiga, siswa dapat memberikan perintah atau source code program pada sprite yang ada pada aplikasi Scratch. Nah, tujuan pembelajaran yang wajib kalian capai pada materi ini ada 3. Kalian nanti diminta mengidentifikasi menu-menu yang ada pada aplikasi Scratch. Kemudian setelah kalian tahu menu, kalian mencoba membuat latar belakang atau background pada aplikasi atau yang robot yang akan kamu buat. Kemudian sprite itu adalah objeknya yang akan kamu gerakkan. Kemudian yang ketiga, setelah kalian bisa memilih objek, kalian berikan perintah supaya objek itu dapat bergerak atau berjalan. Oke, demikian tadi tujuan pembelajarannya. Untuk langkah-langkah membuatnya, silahkan kalian simak pada video berikut ini. Nah, baiklah, untuk membuat aplikasi Scratch, pada aplikasi Scratch kalian bisa melalui dua pilihan ya, seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu melalui web yang sudah disediakan. Kemudian kalian juga bisa mendownload aplikasinya. Oke, kita coba saja yang langsung online tanpa mendownload aplikasinya. Kalian bisa instan melalui browser yang kalian gunakan. Kalian bisa pakai Chrome, Firefox atau yang lain. Di sini saya akan menggunakan Mozilla Firefox. Alamat untuk membuka aplikasi Scratch adalah scratch.meet.edu. Kita enter saja. Nah, di sini sudah muncul tampilan website Scratch. Di sini domainnya edu adalah education untuk pendidikan.
Baiklah, untuk membuat, kita lihat di sini menu-menunya dulu. Pada bagian paling atas ini ada buat, kemudian jelajah, ide. Di sini ada tentang aplikasi Scratch-nya. Kemudian kalian juga bisa bergabung dengan Scratch, atau kalian masuk ini kalian login atau mendaftar akun supaya kalian nanti bisa menyimpan menggunakan akun kalian. Bagi kalian yang sudah memiliki Gmail, kalian bisa masuk menggunakan akun Gmail kalian. Kemudian untuk mulai membuatnya, langkah pertama, langsung saja kalian bisa mulai klik dengan tombol buat. Setelah tombol buat kalian klik, maka kalian nanti akan diarahkan kepada jendela aplikasi Scratch. Nah, ini adalah tampilan pertama kali. Nah, pada bagian paling atas ini adalah bahasa. Kalian bisa memilih bahasa yang akan digunakan. Kalau untuk defaultnya adalah bahasa Inggris. Nah, kemudian di sebelah paling kiri ini adalah panel-panelnya. Panel menu ya. Sini ada motion. Nah, jika diklik, maka di sampingnya akan muncul perintah yang sudah disediakan. Nah, motion ditandai dengan warna biru tua. Nah, gerakannya atau motionnya seperti apa? Di sini ada banyak pilihan. Kemudian pada menu yang kedua ini looks. Oke. Ini juga sebelah kanannya ada pilihan. Kemudian sound, event. Kemudian ada tombol kontrol juga. Kemudian sensing, operation. Ini untuk operatornya. Kemudian kalian juga bisa menambahkan variabel. Kemudian di sini ada lagi jika kalian ingin menambahkan blok baru. Oke, jika kalian bingung dengan bahasa Inggris, mempelajari terlalu sulit, kalian bisa mengubah ke bahasa Indonesia. Nah, motion tadi apa? Oh, ternyata motion itu gerakan. Looks tadi tampilan. Sound suara. Nah, event itu kejadian. Kontrol sama ya. Sampai dengan ini membuat balok. Blok itu ada balok. Nah, kemudian pada jendela sampingnya lagi, ini nanti adalah tempat untuk menuliskan programnya. Nah, ini adalah contoh, bisa kalian tutup. Nah, default tampilannya seperti ini. Sprite yang tampil di sini pertama adalah kucing. Nah, ini bisa kita hapus. Ini tadi adalah tempat untuk menuliskan program. Kemudian pada sebelah paling kanan atas ini adalah tempat untuk preview tampilan. Kemudian di atas ini ada tombol hijau dan merah. Hijau ini adalah tombol untuk menjalankan. Kemudian ini untuk menghentikan. Nah, pada bagian sebelah pojok kanan bawah, kita scroll coba. Ini adalah panggung. Panggung itu kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah ini untuk background atau latar belakang. Ini adalah sprite. Sprite ini adalah objek yang akan kalian buat nanti. Nah, kemudian di samping sini tadi ada untuk menampilkan kode. Kemudian di sini ada 3 tab: kode, latar, dan suara. Jika kita klik,
Nah, maka ini masih kosong ya. Ini untuk mengcustomize latar yang kalian buat nanti. Suara ini juga. Nah, apakah suaranya nanti jika kamu beri efek suara lebih cepat, maka suaranya akan berputar lebih cepat. Lebih lambat, nah, sampai di sini ada diputar, bisa memudar, seperti itu. Baiklah, kembali lagi kita tampilkan ke halaman depan, yaitu tampilan kode ya. Nah, pada tutorial hari ini saya ingin mencoba membuat animasi sederhana, membuat animasi gerak sederhana, yaitu membuat akuarium. Kalian tahu akuarium? Ya, tempat untuk ikan hias. Nah, untuk akuarium ini, langkah awal bagaimana? Kita pilih pada panggung atau background di sini. Pilih latarnya ya. Nah, setelah kalian tekan tombol ini, maka di sini ada 4 pilihan. Di sini pilih latar, ini nanti akan memilih background atau latar yang sudah disediakan oleh Scratch. Kemudian lukis, kalian kalau yang mempunyai kemampuan melukis bisa melukis sendiri. Kemudian ada kejutan, wah, apa ini? Kalian bisa coba saja. Kemudian unggah latar, kalian bisa mengupload background yang sudah kamu simpan di komputer kamu. Nah, untuk lebih mudah, saya coba kalian untuk memilih latar pada aplikasi Scratch yang sudah disediakan. Nah, di sini adalah contoh background atau latar yang sudah disediakan. Ingat kita tadi akan membuat apa? Akuarium. Maka untuk background yang tepat, kita pilih yang di laut. Ada nggak? Kita coba cari. Memilih background laut. Nah, ini ada 2 pilihan, underwater. Nah, ini di dalam air. Ada 2. Kita coba pilih salah satu pakai yang ini. Cukup diklik saja pada background yang akan digunakan, nanti otomatis akan masuk ke dalam aplikasi yang kamu gunakan. Klik. Nah, di sini ada pada preview, sudah muncul tampilan backgroundnya. Saya lebarkan sedikit. Kemudian setelah kalian berhasil membuat background atau latar belakangnya, maka kita tambahkan sprite atau objeknya. Nah, kita cari ikan atau hewan yang ada di laut, meliputi apa saja. Yang pertama sudah pasti kita pilih ikan. Nah, di dalam sini ada banyak kategori. Kalau ini semua akan tampil semuanya. Kemudian hewan, ada orang, ada fantasi, menari, musik, olahraga juga ada, bahkan makanan pun juga ada. Bisa kita preview satu-satu. Nah, kalau hewan akan menampilkan beberapa hewan. Kemudian ada orang. Nah, ini orang dengan berbagai karakter ada, sampai dengan makanan. Ini ada berbagai contoh makanan. Nah, kembali lagi pada fokus yang akan kita buat, yaitu membuat akuarium. Maka kita pilih pada sprite hewan. Kemudian kita cari ikan. Oke, di sini semua menggunakan bahasa Inggris. Ikan bahasa Inggrisnya apa anak-anak? Fish. Nah, sini ada fish, ikan. Nah, jika kita tempel mouse, maka di situ ada banyak pilihan ikan. Nah, kita coba klik saja.
Nah, maka ikan ini akan menempel di sini. Nah, ikan sudah ada di sini. Setelah ikan berhasil menempel pada background yang sudah kamu buat, pada area kerja yang sudah kamu buat, maka kita berikan perintah supaya ikan ini bisa berjalan. Perintahnya nanti kita tempel di sini. Langkah pertama apa yang akan kita pilih? Nah, untuk menjalankan itu melalui menu kejadian atau event. Nah, di sini ada banyak tool untuk menjalankan. Kita pilih yang pertama. Ketika tombol apa ini? Tombol jalankan diklik, kita tarik saja. Nah, ikan ini nanti akan berjalan. Nah, untuk berjalan kita berikan apa? Gerakan. Nih, geraknya bisa berputar, juga bisa bergerak 10 langkah. Kita coba satu-satu. Nah, ketika tombol jalankan diklik, maka akan bergerak. Kita coba. Ikan akan bergerak, tapi hanya sekali. Nah, kita klik jalan lagi, kita klik jalan lagi. Coba kita hentikan. Nah, bagaimana supaya ikan itu otomatis selalu berjalan tanpa kita mengekliknya beberapa kali? Maka kita tambahkan di sini kontrol supaya selalu berjalan terus. Itu berjalan yang bagaimana? Ya, kita pilih ini selamanya. Kita tempelkan sini. Kemudian kita masukkan. Nah, sini. Kita coba jalankan. Nah, mengapa ini dimasukkan? Gerakannya tadi berjalan selamanya. Jadi, gerakannya di dalam ini. Kontrol yang selamanya. Coba kita klik. Sampai di pojok ikan itu akan berhenti. Coba kita tarik, kita lepaskan. Ikan itu akan berjalan lagi. Nah, sebetulnya ikan ini akan selalu berjalan, namun berhubung area ikan berjalan ini hanya sampai pojok sini, maka ikan akan berhenti sampai di sini. Nah, bagaimana supaya ikan ini dapat selalu berjalan sampai pojok, mantul lagi, berjalan ke sana kemari? Maka kita tambahkan pada gerakan. Kita cari gerakan yang sesuai. Jika kita cari gerakan yang memantul. Nah, kita lihat di bawah ini ada, jika di pinggir maka akan dipantulkan. Ini bisa kalian coba. Ya, coba saja langsung kita tarik. Nah, gerakan ini warnanya biru, maka kita gabungkan dengan gerakan sebelumnya. Ikan akan berjalan, bergerak selamanya. Sampai pinggir mantul. Begini. Nah, apakah kalian melihat ada yang aneh dengan gerakan ikannya? Oke, saya hentikan dulu. Gerakan bisa kalian perlambat di sini. Ini tadi ada 10, kita ganti 5 supaya kita bisa melihat dengan baik. Nah, jika kita lihat secara pelan, ikan setelah memantul maka gerakannya akan terbalik. Nah, seharusnya ikan tidak terbalik ya. Nah, untuk mengatur gerakannya ini, kalian bisa mengubah pada menu ini arah. Arah ini jika kalian klik, di sini ada 3 pilihan. Ya, ini tadi kita pilih semua arah defaultnya. Kemudian di sini ada kiri dan kanan. Kalau saya klik ini, nah ikan akan berjalan seperti ini. Kembali lagi. Nah, matanya tetap di atas, tidak terbalik. Kemudian di sini yang ketiga ada jangan berputar. Jika saya klik yang ini, ikannya tetap posisinya konstan.
Jadi untuk gerakan silakan kalian sesuaikan dengan objek yang seharusnya. Jika ikan itu bergerak, tidak mungkin ya tidak berubah bentuknya, maka kalian pilih yang sesuai, yaitu gerakannya kiri dan kanan. Nah, kemudian untuk arahnya ikan ini tadi, supaya tidak ke kiri kanan terus, kita bisa mengubah arahnya, misal sedikit naik begini. Setelah menempel pojok, ikan sudutnya akan naik ke atas gerakannya ini. Jika kita preview, nah, ikan akan selalu berjalan naik. Oke, sampai sini bisa mengikuti ya. Nah, untuk menambahkan sprite berikutnya, kalian bisa masuk ke tombol sprite, pilih sprite, kemudian kalian cari pada hewan yang ada di laut, apalagi mungkin bisa kalian tambahkan selain ikan. Nah, di sini ada octopus, cumi-cumi, gurita. Nah, ini octopus. Untuk ukurannya, jika ini kalian rasa terlalu besar, bisa kalian kecilkan. Misal di sini 60. Kemudian kalian enter saja, maka ukuran sprite ini akan berubah kecil. Nah, untuk memberikan gerakan pada octopus tadi, kalian masih ingat dimulai dari mana? Kita klik pada menu kejadian. Kemudian pada kejadian ada blok kode. Nah, selalu untuk menjalankan klik ini. Ketika dijalankan, maka supaya berjalan selamanya, kalian klik selamanya. Kemudian kasih gerakan. Gerakannya seperti apa? Kita pilih gerakan yang biasa saja. Ini. Coba kita jalankan. Wah, gerakannya sangat cepat. Maka kita bisa pelankan. Untuk octopus itu gerakannya lambat, kita kasih 2. Kemudian tadi supaya memantul pada gerakan, kita pilih apa? Ini. Jika di pinggir, maka akan dipantulkan. Baiklah, kita bisa tempelkan pada di bawah gerakan, kemudian kita jalankan. Nah, ini octopusnya terbalik. Tadi mengubahnya, masih ingat anak-anak, melalui tombol arah ini, kita tidak pilih yang ini, semua arah. Juga tidak pilih yang ini. Kita lihat. Nah, kalau pilih yang ini, maka begitu menempel, maka gerakannya tidak berubah. Kalau pilih yang ini tadi akan berubah, kiri dan kanannya akan berubah, membalik. Oke, kita supaya tetap pilih yang ini. Kemudian kalian bisa mengubah arahnya ini bebas, kalian tambah sudutnya. Nah, demikian tadi adalah membuat gerakan pada akuarium, ikan pada akuarium. Lantas bagaimana jika ingin menambahkan ikan lebih banyak lagi? Apakah harus dengan menambahkan sprite kemudian mengisi blok kode lagi? Begitu juga bisa, namun kalian bisa memanfaatkan menu copy. Ikan yang sudah ada ini tadi, ikan ini bisa kalian copy, yang sudah ada kodenya tadi, sudah ada gerakannya tadi, bisa kalian copy. Langkah-langkah mengcopy, bisa kalian tekan tombol klik kanan pada mouse,
kemudian kalian bisa menggandakan. Ya, ini adalah fish yang kedua, bisa kalian gandakan lagi 3, kita coba gandakan menjadi 4. Nah, di sini kita klik fish yang kedua ini. Nah, supaya ikannya ini tadi tidak sama seperti waktu membuka spray tadi, ada banyak pilihan. Nah, bagaimana mengubahnya? Kita bisa klik tombol custom ini. Nah, pada tombol custom ini kalian bisa ganti dengan ikan yang lain. Nah, ikannya akan berubah. Kemudian ukurannya bisa kamu sesuaikan, misal 60 supaya tidak terlihat banyak di sini. Ukuran yang pertama tadi bisa kamu ubah lagi menjadi misal 70. Ikannya tidak terlalu besar. Ini. Kemudian letaknya bisa kamu pindah-pindah supaya tidak bersama-sama ya. Kemudian ikan yang ketiga bisa kalian ubah, contoh ikan yang ketiga. Oke, di sini kalian juga bisa mengubah warnanya. Nah, pada sini. Oke, jika kalian pilih warnanya dulu, kalian suka warna yang hijau, kalian tempel pada siripnya atau kepalanya atau badannya hijau. Tapi kita coba warna aslinya saja. Kombinasi kita letakkan pada bagian belakang. Oke, di sini sudah tampil bahwa belakang ada hijaunya berubah. Kemudian untuk ukurannya kita coba ubah menjadi 50 saja. Ikannya kecil. Kemudian untuk ikan yang keempat, yang terakhir, kita pakai contoh ikan yang keempat. Ini. Untuk ukurannya kita coba kasih yang paling besar, 100. Nah, untuk arahnya kalian bisa mengubahnya beda-beda. Ini sedikit tajam gerakannya. Kemudian kalian bisa mengubah kodenya juga. Nah, ini tadi semua gerakannya masih sama 5. Misal ini kita bikin lebih lambat lagi 2. Kemudian ikan yang ketiga tadi gerakannya juga kita ubah supaya tidak sama. Ini naik. Kemudian gerakannya kita ubah sedikit lebih cepat 7. Kemudian ikan yang kedua kita kasih gerakan 1. Ini yang paling lambat. Kemudian arahnya kita bikin sedikit ke bawah. Nah, setelah kita ubah-ubah bentuknya, tempatnya, kemudian bisa kita jalankan. Nah, seperti ini. Nah, ini tadi adalah untuk membuat gerakan. Gerakan akan disesuaikan kecepatannya dan arahnya. Oke, untuk di sini gerakan sudah selesai. Saya hentikan dulu. Kemudian pada kegiatan ini kalian bisa menampilkan atau menambahkan suara. Nah, suara ini ya, jika kalian klik maka akan ada pilihan suara banyak sekali. Nah, untuk menjalankan suara ini selalu kita mulai dengan menu kejadian. Kemudian ini tombol kejadian kita masukkan. Klik tombol jalankan. Kemudian supaya suaranya berjalan terus selamanya, kita kasih selamanya pada kontrol. Kemudian suaranya kita masukkan di sini supaya dibuka selamanya. Nah, contoh
suara ini. Ada banyak sekali. Ini mainkan suara. Nah, di sini ada pilihannya. Ocean wave. Ini adalah ombak. Kemudian bubble. Nah, ini suara seperti di akuarium. Kita coba yang bubble. Kita masukkan pada program ini. Baiklah, untuk mengetahui hasilnya bisa dijalankan. Nah, di sini sudah masuk suaranya. Ini volumenya sudah full 100%. Volume atau suara ini akan bisa di-customize melalui menu suara. Ini bisa kalian customize, bisa kalian jadikan lebih cepat, lebih nyaring, juga bisa lebih lembut. Seperti ini. Kembalikan ke tampilan kode. Nah, demikian tadi adalah langkah-langkah membuat animasi atau program animasi menggunakan Scratch. Nah, setelah animasi berhasil dibuat, maka langkah selanjutnya kalian bisa menyimpan berkas ini dengan mengklik pada menu berkas. Di sini kalian bisa menyimpan ke komputer kalian masing-masing. Kita klik, maka sudah akan muncul nama file yang tersedia. Kalian tinggal klik tombol pilih save file, kemudian OK. Otomatis akan terdownload. Jika kalian ingin membuka lagi, mengedit lagi, kalian bisa membuka menu berkas, kemudian muat dari komputer kamu. File yang sudah kalian download tadi bisa kalian buka kembali. Nah, demikian tadi anak-anak contoh penggunaan aplikasi Scratch untuk membuat program. Nah, di penghujung video ini kalian akan saya berikan tugas. Tugasnya cuma satu, yaitu kalian silahkan membuat atau menduplikasi ini video akuarium atau animasi akuarium. Silahkan kalian membuat animasi akuarium sama seperti contoh ini dengan menggunakan aplikasi Scratch. Kalian bisa membukanya melalui situs scratch.meet.edu ini. Jadi kalian tidak perlu mendownload, silakan kalian masuk scratch.meet.edu, kemudian kalian buka aplikasinya, kemudian kalian buat, kemudian kalian simpan nanti hasilnya, kemudian kalian kirimkan melalui grup WA yang sudah kita buat. Baiklah, demikian tadi adalah video tutorial membuat robot atau aplikasi dengan menggunakan Scratch. Oke, ini tadi adalah video yang sudah jadi. Demikian anak-anak, ada kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.